Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Indah Tri Aryani dengan NIM 0205222095 dari kelas HPI 7C. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah Fikih Jinayah 2 yang diampu oleh Ibu dosen Maulidia. Baik, di sini saya akan membahas mengenai zina, qadzaf, dan syarikoh. Pembahasan yang pertama mengenai zina. Zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah menurut syariat Islam, yang dilakukan dengan kesadaran suka sama suka dan tanpa adanya paksaan. Agar suatu perbuatan itu dapat dikatakan zina harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya yang pertama, pelaku itu sudah balik, berakal dan sehat. Yang kedua, adanya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, tidak ada hubungan ikatan pernikahan yang sah. Yang keempat, dilakukan dengan kehendak sendiri. Yang kelima, dapat dibuktikan melalui pengakuan dari pelaku itu sendiri atau 4 orang saksi laki-laki yang adil yang mereka melihat secara langsung adanya perbuatan zina. Di dalam hukum Islam, zina itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang pernah atau sedang dalam ikatan pernikahan yang sah, yang mana hukumannya itu dirajam atau dilempari batu hingga meninggal dunia. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah, yang mana hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun dasar hukum zina terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Pembahasan yang kedua mengenai qadzaf, yaitu tindakan menuduh seseorang berzina tanpa bisa membuktikannya dengan menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil. Adapun unsur-unsur jarima qadzaf, yang pertama pelaku, yaitu orang yang menuduh orang lain melakukan zina. Yang kedua, korban, yaitu orang yang dituduh melakukan zina. Yang ketiga, ucapan tuduhan secara jelas adanya perbuatan zina. Yang keempat, tidak ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Adapun hukuman bagi pelaku qadzaf itu termasuk had atau kejahatan yang hukumannya ditentukan oleh Allah, yang sanksinya itu berupa dicambuk sebanyak 80 kali dan kesaksiannya tidak diterima selamanya, juga dinyatakan sebagai orang yang fasik atau tidak adil. Yang mana tujuan hukuman qadzaf ini untuk melindungi kehormatan dan menjaga nama baik manusia. Yang kedua, mencegah fitnah dan tuduhan palsu. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan kebenaran. Adapun alat bukti qadzaf, yang pertama itu pengakuan, yaitu pengakuan langsung dari si pelaku, si penuduh, bahwa ia benar-benar telah mengucapkan adanya tuduhan zina terhadap seseorang. Yang kedua, kesaksian, yaitu kesaksian 2 orang saksi laki-laki yang adil yang mendengar secara langsung si penuduh mengucapkan tuduhan zina. Yang ketiga, sumpah. Tuduhan itu dapat dibuktikan dengan sumpah. Adapun dasar hukum jarima qadzaf terdapat di dalam Quran Surah An-Nur ayat 4. Pembahasan ketiga yaitu syarikoh, yaitu mengambil harta orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan si pemilik dan tanpa itikat baik atau kerelaan si pemilik. Adapun unsur-unsur dari syarikoh, diantaranya yang pertama, mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, barang yang dicuri itu berupa harta, baik harta bergerak, harta berharga, yang disimpan di tempat yang layak dan mencapai nisab. Selanjutnya ada iktikat tidak baik, atau si pencuri itu mengetahui bahwa mencuri itu bukanlah perbuatan yang baik, tetapi dia tetap melakukannya. Adapun beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian itu dalam hukum Islam, yang pertama saksi, yaitu 2 orang saksi laki-laki yang adil, balik, berakal dan muslim yang menyaksikan langsung adanya perbuatan pencurian. Yang kedua, pengakuan dari pelaku sendiri bahwa ia memang telah mencuri. Yang ketiga, sumpah, dan yang terakhir petunjuk yang menguatkan dugaan terjadinya pencurian. Adapun sanksi pencurian itu, yang pertama potong tangan kanan,
yang dikenakan bagi pelaku yang pertama kali mencuri dan seluruh unsur jarima terpenuhi dari nasab sekitar 1/4 dinar atau kurang lebih 1 gram emas. Yang kedua, potong kaki kiri, yaitu jika si pelaku mengulangi perbuatannya setelah hukuman pertama. Yang ketiga, takzir atau hukuman pengganti jika pelaku telah mengulangi atau keadaan tidak memungkinkan pelaksanaan, maka hakim menjatuhkan takzir seperti penjara, denda, atau ganti rugi. Adapun hikmah ditetapkannya hukuman potong tangan, yang pertama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua menegakkan keadilan dan efek jerah, yang ketiga melindungi harta agar tidak diambil secara zalim oleh orang lain, dan yang terakhir mendidik pelaku agar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Adapun dasar hukum sanksi pencurian itu terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.